Watch out, bogeys 135, 50, Angel 60, heading 340. Okay. Sebelum perang pecah, kami sudah membuat sejumlah prediksi atau gambaran tentang bagaimana jika Rusia menang di Ukraina. Saat itu kami memaparkan bahwa kemenangan itu bisa sangat mungkin terjadi dan akan memberi perubahan besar pada arsitektur keamanan dan ekonomi Eropa. Tetapi saat itu kami memang tidak membahas bagaimana jika Rusia gagal. Dan ketika invasi sudah berlangsung sekitar 7 hari, kondisi seperti itu bisa juga terjadi. Mungkin sulit bagi para pendukung Rusia mengakui bahwa invasi Vladimir Putin ke Ukraina kali ini tidak berjalan sesuai rencana. Dia sepertinya terlalu percaya diri dengan kemampuan angkatan bersenjatanya dan meremehkan kekuatan perlawanan Ukraina serta kesatuan tanggapan Barat. Setelah gagal merebut Kiev dengan serangan kilat yang akan memaksa Ukraina untuk menuntut perdamaian, pasukannya kini bergerak sangat lambat. Dan meski dia tetap unggul dalam hal superioritas militer kualitatif, dia menghadapi prospek pemberontakan panjang melawan penduduk dan militer Ukraina yang telah terbukti lebih bersemangat untuk berperang. Rezim sanksi yang ekstensif mengancam untuk mengosongkan peti perang dana kekayaan kedaulatannya senilai 620 miliar dolar Amerika atau sekitar 9.000 triliun rupiah dengan cepat. Sanksi juga menekan kemampuan lingkaran dalamnya, belum lagi Vladimir Putin sendiri untuk mengakses kekayaan besar mereka. Selain itu juga akan menurunkan industri kedirgantaraan dan ekstraksi sumber daya Rusia melalui kontrol ekspor. Alih-alih memecah NATO dan Uni Eropa, Putin telah memberi kedua organisasi tersebut fokus baru yang secara jelas memberi beban berat bagi ekonomi Rusia. Rusia tidak bisa mengabaikan kerusakan ekonomi akibat sanksi ini. Nord Stream 2 bahkan telah mengajukan kebangkrutan. Itu hanya salah satu contoh. Dengan Finlandia dan Swedia yang secara aktif mempertimbangkan untuk bergabung dengan struktur aliansi Barat, Putin mungkin secara tidak sengaja berhasil membawa perluasan NATO lebih lanjut. Moldova bahkan dikabarkan juga telah mengajukan permintaan untuk menjadi anggota NATO setelah serangan Rusia. Terlalu yakin akan menang dengan cepat dan bersih melawan musuh yang tidak punya keinginan untuk bertarung, serta mendapat konsekuensi minimal dari Barat, Putin seperti tidak mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan jika ada yang tidak beres. Lalu apa pilihan Putin sekarang? Ada beberapa alternatif yang tentu saja ada sisi baiknya tetapi juga ada sisi buruknya. Yang pasti Rusia harus mengambil keputusan ini dengan cepat selagi situasinya tidak semakin sulit. Akan berat jika Rusia sampai pada titik terlalu mahal untuk gagal. Alternatif pertama, meningkatkan serangan secara besar-besaran di Ukraina. Mereka kembali ke prinsip panduan doktrin militer ofensif Rusia, yakni menjebak pasukan musuh, memberlakukan kota sebagai sandera, dan menggunakan pemboman sembarangan untuk menghancurkan perlawanan. Kelebihan dari cara ini adalah memenangkan konflik dengan cepat, menyingkirkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan mencapai visi nasionalistik Putin tentang orang-orang Rusia yang bersatu. Namun sisi buruknya akan mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil secara besar-besaran, menjamin pemberontakan Ukraina yang bersemangat, dan meningkatkan kemarahan internasional yang akan mengubah Rusia menjadi paria. Ini akan mengirim ekonominya melampaui titik nadir pertengahan 1990-an serta meningkatkan prospek nyata ancaman terhadap kekuatan Putin dari dalam. Bagaimana peluang alternatif ini diambil? Putin memiliki selera akan resiko yang tinggi dan dia tidak akan ragu untuk melakukan cara ini. Tetapi dia akan sangat mempertimbangkan nasib politiknya. Itu mungkin membuatnya berhenti, tetapi mungkin hanya setelah dia mengujinya. Alternatif kedua, mencari jalan keluar dengan menuntut perdamaian dan kemudian mendeklarasikan kemenangan besar.
Kelebihan dari alternatif ini adalah untuk sementara akan membuat Putin keluar dari kekacauan situasi. Mungkin datang dengan beberapa pemanis, misalnya Donetsk dan Luhansk yang diperbesar dan independen, Ukraina yang semi-netral dan pelonggaran sanksi terberat. Konsekuensi dari alternatif ini akan sangat merusak Putin di dalam negeri dan di internasional. Tidak seorang pun di Rusia akan mau membeli narasi kemenangan dari hasil seperti itu setelah cakupan invasinya. Dan para pemimpin barat akan tahu bahwa dia rentan terhadap serangan balik yang bersatu. Kemungkinan alternatif ini diambil nyaris tidak mungkin setidaknya dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya mungkin diperlukan. Alternatif ketiga, memperluas eskalasi tidak hanya terhadap Ukraina, tetapi juga NATO. Ini bisa dilakukan dengan demonstrasi kekuatan dan tekad seperti meledakkan senjata nuklir di Laut Utara atau mengatur konflik terhadap pasukan NATO. Selain itu juga dengan meningkatkan upaya invasi Ukraina dengan kekerasan besar-besaran. Kelebihan dari alternatif ini adalah menunjukkan tekad dan mewakili ujian akhir dari kesediaan Barat untuk menyamai langkah-langkah eskalasi Putin. Konsekuensinya jelas, yakni kemungkinan akan menghasilkan perang Rusia-NATO. Dan apakah Rusia siap untuk benar-benar berperang melawan aliansi besar tersebut? Satu-satunya langkah eskalasi berikutnya yang layak adalah penggunaan senjata pemusnah massal atau nuklir. Dan pada saat itu lingkaran dalamnya mungkin akhirnya memutuskan bahwa cukup sudah. Kemungkinan alternatif ini diambil cukup rendah, tetapi juga mungkin. Ada beberapa kartu liar lain yang bisa muncul. Putin setuju dengan pihak ketiga yang tidak memihak untuk menengahi. Tetapi siapa? Atau Zelensky dibunuh, tetapi itu bisa mengubahnya menjadi martir. Semua skenario ini pada akhirnya memang memberi hasil buruk untuk Putin. Akankah dia memilih deeskalasi yang paling tidak terburuk atau melempar dadu? Dan seperti yang sering dikatakan tentang krisis ini, siapapun yang tidak bingung maka dia benar-benar tidak memahami situasinya. Demikian sahabat Jejak Tampak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejak-tampak.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.